Tak terasa sudah 5 bulan ya, sekitar 5 bulanan, 4-5 bulan saya ada di Mesir. Sudah masuk kuliah dan sudah selesai semester 1. Jadi pulang ke Indonesia ini karena dalam rangka liburan semester. Nah, karena kemarin sudah selesai semester 1-nya, saya kuliah di Al-Azhar University, jurusan Usuluddin, dan dengan program S1. Jadi ngulang lagi sekolahnya dari awal. Mohon izin teman-teman, ini baru datang-datang gimana nih? Ulang lagi. Ya udah. Aku ulang sekali lagi ya. Ya. Baik. Alhamdulillah hari ini sudah 2 hari ada di Indonesia. Kemarin tak terasa sudah 1 semester di Mesir, sudah selesai kuliah 1 semesternya. Dan saya mengambil jurusan Usuluddin, ulang lagi dari S1 di Universitas Al-Azhar. Dan sekarang sudah masa liburan semester, makanya pulang ke Indonesia. Nah, selama di Mesir kemarin ngapain aja selain kuliah tiap hari, dan tentu saja karena semuanya masih baru, jadi semuanya perlu adaptasi. Anak-anak juga udah settle, alhamdulillah sekolahnya mereka udah nyaman, mereka udah betah banget di Mesir, mereka bilang nggak mau balik ke Indonesia gitu ya. Karena senang banget di Mesir. Secara sekolah nggak ada masalah, anak-anak secara bahasa nggak ada masalah, mereka pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan namanya anak-anak kan cepat ya untuk beradaptasi. Secara budaya juga nggak ada masalah, secara makanan nggak ada masalah, semua anak-anak senang ketika berada di Mesir. Saya pribadi selain sekolah juga ngisi ceramah seperti biasa, karena di Mesir juga banyak ya orang-orang Indonesia. Kemudian sempat main film, main sinetron, sinetron Mesir. Jadi tiba-tiba kemarin ada panggilan untuk main drama Ramadan bersama dengan orang-orang Mesir, tapi memang yang dicari adalah memang orang Indonesia. Jadi sempat main beberapa episode dengan produksi di sana, dan saya jadi tahu cara kerja dunia ya, hiburan ya, dunia pertelevisian tuh di sana gimana. Sebenarnya nggak jauh beda dengan Indonesia sih gitu. Jadi sempat main beberapa episode untuk drama Ramadan, syuting di sana. Kemudian ya paling sih sibuk dengan perkuliahan sih, karena semuanya serba baru dengan bahasa Arab yang saya harus menguasai, bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang resmi, sama bahasa Arab yang sehari-hari gitu, itu kan berbeda bahasa Arabnya. Jadi alhamdulillah senang, mungkin pulang ke Indonesia setiap liburan semester aja. Kayak sekarang nih liburan semester di Januari 10 hari, pulang ke Indonesia, nanti balik ke Mesir. Semua anak-anak semuanya di Mesir kecuali saya dan Sulaiman. Jadi kenapa Sulaiman harus pulang ke Indonesia lagi? Karena sebenarnya kita semua tinggal di Mesir. Karena Sulaiman masih harus pengobatan di Indonesia. Nanti sekitar tanggal 30 ya Sulaiman akan ada stem cell lagi. Jadi Sulaiman secara 6 bulan dia harus pulang ke Indonesia karena ada pengobatan, dan saya harus pulang ke Indonesia untuk nemenin Sulaiman. Setelah itu nanti Ramadan dan Lebaran kita semua balik ke Mesir lagi gitu. Jadi semuanya ada di Mesir. Nah di Mesir itu juga, karena di Indonesia kita ada pesantren, di Mesir juga ada pesantren juga. Jadi kita satu gedung bersama dengan para santri-santri, sehingga anak-anak nggak kesepian karena banyak kakak-kakak santrinya juga di tempat tinggal kita juga. Berarti kemarin pulang hanya bareng Sulaiman? Kemarin pulang cuma saya dan Sulaiman aja. Bapaknya sama anak-anak semuanya ada di Mesir. Seperti itu. Karena tiketnya lumayan mahal ya teman-teman ya, kalau pulang satu keluarga tuh lumayan mahal gitu. Jadi tiketnya kita simpen lah, uang tiketnya kita simpen, kalau memang urgent banget bisa pulang pergi ke Indonesia. Kemarin Pak bawa Sulaiman ke Mesir juga, apakah di sana bagaimana Sulaiman? Sulaiman sekolah di Mesir. Nah, karena Sulaiman ini kan masih belajar bicara bahasa Indonesia, jadi di Mesir Sulaiman dimasukkan ke sekolah Indonesia. Tapi anak-anak lain sekolah Arab memang. Tapi kalau Sulaiman khusus, dia punya 2 sekolah. Satu TK sendiri di Indonesia, TK Mahaini. Satu di Mesir, dia sekolah juga di TK Mesir di sana. Gitu. Adaptasinya dan pengobatan juga nggak di Mesir? Kalau di Mesir, Sulaiman tidak melakukan pengobatan atau terapi-terapi. Karena ketika kita bawa ke sana, Sulaiman harus terapinya bahasa Indonesia supaya dia nggak bingung. Tapi kan di sana terapinya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi dokter di sana menyarankan untuk terapi-terapi bicara khususnya memang Sulaiman di Indonesia aja. Tapi kita panggil guru untuk datang ke rumah. Jadi Sulaiman ada bimbelnya memang. Sulaiman tiap hari belajar pengucapan dengan guru Indonesia yang kita bawa datang ke rumah. Anak-anak sih aktivitasnya cukup padat di Mesir. Dari pagi mereka sekolah jam 7 sampai jam 3 sore, terus mereka ngaji sampai jam 6 sore, terus mereka main bola, berkuda, dan olahraga sampai jam 9 malam, bimbel sampai jam 11 malam. Jadi karena Mesir ini dunianya dunia malam ya, maksudnya makin malam makin ramai gitu. Jadi anak-anak jadinya ya terikut dengan budaya di Mesir sana. Tapi mau update Sulaiman sekarang masuk ke TK, alhamdulillah. Sebenarnya sekarang persoalan Sulaiman adalah, kalau pengobatan Sulaiman memang tiap hari suntik, memang itu dari bayi seperti itu. Sulaiman sekarang adalah melatih untuk bicara lebih jelas.
gitu. Kalau secara pemahaman dan lain-lain, alhamdulillah semuanya bisa ngikutin, tinggal belajar lebih jelas. Paling kalau di Indonesia kan memang tiap hari dia terapi ya, dengan terapis profesional gitu. Kalau di Mesir ya kita panggil kakak-kakak siapa yang bisa ngajarin pelan-pelan bicara gitu. Kakak-kakaknya ditinggal sempat ada drama nangis-nangis? Enggak, kakak-kakaknya yang di Mesir mereka karena senang banget di Mesir. Karena kan kalau di Indonesia ini mahal loh kehidupan, di Mesir itu lebih murah. Ya, jadi Mesir itu lebih murah. Anak-anak sekolah, kayak saya sekolah murah banget, bahkan ada yang gratis gitu. Jadi secara pendidikan biaya sekolah itu murah banget, bahkan ada yang gratis kan kalau Azhar gratis ya. Kemudian secara makanan semuanya itu serba murah, les-les serba murah. Kalau di Indonesia les berkuda itu mahal sekali. Karena olahraga berkuda dianggap sebagai satu olahraga yang yang mahal, prestisius kan mahal gitu. Tapi kalau di Mesir semua orang bisa berkuda, semua orang bisa olahraga yang lain-lain. Jadi anak-anak senang karena mendapatkan akses untuk belajar maupun untuk les-les ini itu dengan harga yang terjangkau dan mereka bebas untuk memilih les apa-apa gitu. Adaptasinya gimana adaptasi? Iya, kalau untuk adaptasi terus terang sampai hari ini kami masih makan makanan Indonesia. Jadi emang ada mbak yang di rumah yang masak ataupun ada catering semuanya makanan Indonesia, nggak ada masalah. Tapi makanan Mesir pun anak-anak juga senang juga karena makanan Mesir nggak terlalu beda sih rasanya dengan lidahnya orang-orang Indonesia. Paling secara bahasa, kalau secara bahasa anak-anak memang di sekolahnya kan bahasa Inggris, bahasa Arab. Nggak terlalu terkendala karena ketika sebelum berangkat ke Mesir memang saya sekolahkan anak-anak di Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak terlalu terkendala. Tapi yang menjadi kendala karena di Mesir itu mereka memakai bahasa slang Arab yang slang atau bahasa amiyah namanya, bahasa Arab yang di jalan gitu. Nah itu anak-anak cukup cepat, saya cukup kaget karena dalam waktu beberapa bulan mereka udah fasih bicara bahasa Arab Fusha, bahasa Arab resmi maupun bahasa Arab yang di jalan gitu. Karena kan mereka tetangga-tetangganya orang-orang Arab. Anak-anak lebih fasih bahasa Arab dibandingkan dengan saya sebenarnya. Karena anak-anak cepet banget untuk belajar bahasa. Kemudian paling secara udara ya, kita lagi musim dingin banget di Mesir, jadi anak-anak cukup kedinginan, tapi ya alhamdulillah semuanya senang. Ketika saya tanya kita balik lagi ke Indonesia, mereka bilang nggak mau tinggal di Mesir seterusnya. Mengenai Sulaiman tadi, ya. Hafalan ngaji dan doa-doa bagaimana? Sulaiman udah hafal Al-Fatihah dan sudah hafal trikul ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sulaiman sudah bisa menghitung, alhamdulillah. Dan ya alhamdulillah semua orang termasuk dokter-dokternya yang di Indonesia itu mengatakan keajaiban Sulaiman, keajaiban itu tak lepas dari doa dan dari support para dokter-dokter yang luar biasa lah. Uma tadi kan bilang Sulaiman disekolahkan juga di PKMH. Yeah. Ini banyak menjadi pujian karena Uma menjadi contoh ibu-ibu tidak membedakan Sulaiman dengan anak-anak lainnya, justru masuk ke sekolah. Oh iya. Jadi di TKMH ini memang ada beberapa anak spesial memang. Jadi kita menerima untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan shadow teacher ya, artinya dengan pendampingan guru khusus gitu. Nah termasuk Sulaiman saat ini kendalanya adalah dia usianya 4 tahun tapi tidak berbicara seperti teman-teman yang lain. Tapi secara pemahaman Sulaiman paham. Gitu. Jadi Sulaiman tetap saya sekolahkan di sekolah biasa, bukan sekolah luar biasa, karena bagi saya Sulaiman masih bisa mengikuti dengan guru pendamping seperti itu. Di sini juga ada beberapa anak ADHD, ada beberapa anak autis ringan gitu, mereka juga belajar di sini juga. Apa tipsnya sih Uma untuk mempunyai anak menghadapi anak-anak seperti tersebut? Untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu kan pasti harus ada pendampingan khusus, makanya harus ada shadow teacher. Jadi nggak kita buat anak-anak ini bergaul dengan kebanyakan orang, karena Sulaiman semakin lancar bicara itu karena bergaul sama teman-teman umum ini, teman-teman yang lain-lain ini, makanya lebih lancar dalam berbicara. Tapi tentu ada beberapa hal yang harus dipesan-pesanin nih ke guru-gurunya. Biasa anak berkebutuhan khusus ada shadow teacher atau ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Seperti Sulaiman ini sindromnya namanya Prader-Willi syndrome, artinya nggak pernah ngerasa kenyang. Artinya kalau ngeliat makanan ambil. Makanya banyak anak-anak Prader-Willi syndrome yang dari kecil itu terlalu gemuk akhirnya meninggal dunia karena sesak nafas atau karena diabetes atau karena jantung dan lainnya. Makanya biasanya kalau Sulaiman udah sekolah di sini maupun sekolah di Mesir, kita sering memberikan pesan kepada guru-guru, Sulaiman punya sindrom. Dia akan ngelihat makanan, dia akan ambil semua makanan. Jadi tolong dipantau. Kalau untuk urusan makanan, tolong dipantau gitu. Ada perubahan signifikan nggak sih ketika anak-anak di Indonesia sama anak-anak di Mesir? Perubahan signifikan anak-anak ketika berada di Mesir mungkin lebih berani ya, karena kan anak-anak Arab tuh berani-berani banget gitu kan. Jadi kalau lebih berani, jadi kalau ada yang ganggu dia berani gitu, berani nggak nangis, nggak cengeng, jadi lebih berani. Dan yang paling saya lihat sih mungkin karena budaya mereka ketemu budaya yang macam-macam banget, terutama budaya Arab itu anak-anaknya vokal ya, apa tuh bicara gitu.
saya lihat perbedaan sih. Ketika di Indonesia anak-anak cenderung agak diam, cenderung agak malu gitu. Ketika sampai di Mesir anak-anak lebih vokal, lebih percaya diri dan lebih mengutarakan apapun tuh lebih bukan frontal ya, tapi lebih berani gitu. Mengekspresikan dirinya itu lebih berani gitu, seperti itu. Tapi yang saya rasa perubahan mendasar tuh adalah masalah bahasa. Dan ketika di Indonesia, kalau di Mesir itu kan saya lihat budaya belajar tuh benar-benar kencang ya teman-teman. Jadi ketika di sini mereka bilang, kenapa sih kami harus ngafalin Quran? Karena nggak semua anak di Indonesia ngafalin Quran kan. Ketika di Mesir hampir semua anak ngafalin Quran. Jadi mereka ngelihat sehari 2 jam untuk Quran tuh ya udah biasa. Karena semua orang ngafalin Quran gitu. Ketika di sini kan itu nggak ngafalin Quran, itu main-main terus. Jadi mereka compare. Jadi saya rasa budaya belajar itu yang cukup besar saya lihat ketika berada di Mesir. Gitu. Belajar sendiri kan nanti di sini udah S2, S3. Iya. Betul. Betul. Saya di Indonesia sudah selesai S3 di 2 universitas teman-teman semua. Saya ngambil di UIN Jakarta jurusan dakwah dan perguruan tinggi ilmu Al-Quran jurusan pendidikan berbasis Quran. Ketika di Mesir sebenarnya saya apply 2 universitas, satu Universitas Azhar, satu Universitas Kairo. Di Universitas Kairo mereka menerima saya untuk S3 lagi karena melihat ijazah. Kamu boleh S2, S3 terserah kamu. Cuman saya memilih Azhar. Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar itu bagi saya itu impian ya. Ketika 2008 saya main film Ketika Cinta Bertasbih, saya memerankan adegan menjadi seorang pelajar Azhar. Dari situ saya sangat mencintai Azhar dan Azhar itu adalah salah satu universitas tertua di dunia. Jadi secara keilmuan Masya Allah luar biasa. Jadi saya mau belajar di Azhar bukan untuk mencari gelar, tapi saya mau cari ilmu yang lebih baik dan lebih dalam ya. Makanya saya ingin mengulang kembali S1 di Azhar. Banyak beberapa pertanyaan dari teman-teman, setelah S1 ngapain? Saya pengen S2 lagi, saya pengen S3 lagi gitu. Tapi mungkin di Azhar. Karena anak-anak kan SD di sekolah Mesir, mungkin akan terus SD, SMP, SMA. Jadi untuk sementara pembicaraan bersama dengan anak-anak, mereka memang nggak mau balik ke Indonesia, mereka mau tinggal di Mesir dan sekolah di Mesir. Planningnya sih rencananya akan tinggalnya di Mesir tapi akan bolak-balik untuk ke Indonesia. Karena kalau di Arab itu sekolah 7 bulan aja. Habis itu libur panjang, nah itu bisa berbulan-bulan kembali ke Indonesia. Jurusannya Usuluddin, nanti akan penjurusan. Biasa kalau kuliah kan kita ada penjurusan ya. Penjurusannya insya Allah saya akan mengambil tafsir. Insya Allah. Apa beda berarti ya dari yang sebelumnya atau sama? Sebelumnya yang di mana? Oh di Indonesia kan saya jurusannya dakwah sama ada tafsir juga. Jadi sebenarnya sama dengan jurusan S3-nya. Kauki ini kan tinggal di Mesir atau tadi kan Kauki bilang biayanya juga lebih Iya. tapi kan perlu tabungan untuk tinggal di sana. Bisa tuh bisnis juga kan ada Iya. pekerjaan di sana. Betul. Tentu ketika tinggal ke Mesir bukan tinggal pergi meninggalkan Indonesia begitu aja. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya masalah keuangan ya. Alhamdulillah ya Allah sekarang kalau kita mau bisnis atau segala macam bisa dengan online kan. Jadi saya masih tetap live untuk ngejualin barang-barang dagangan saya itu di Mesir dan juga produk-produk itu kan bisa dikirim. Mesir tuh Masya Allah ada just tip namanya, jasa titip. Jadi barang-barang yang mau kita photoshoot, video shoot itu bisa di just tipkan ke Mesir dan saya kerjanya semuanya melalui Mesir. Kalau untuk dakwah secara online tetap berjalan. Pesantren ada di Mesir juga, cabang di Mesir. Jadi sebenarnya cenderung hampir sama kegiatan yang ada di Indonesia dan yang ada di Mesir. Cuman yang saya rasa di Mesir tuh saya mahasiswa. Artinya saya kemana-mana tuh bebas, jalan kaki kemana-mana, kemudian ke taman, ke hadikoh kan kemana-mana bebas gitu. Jadi anak-anak sering bilang, enakan di Mesir karena kalau di Indonesia kita nggak bisa menikmati sama Uma karena Uma tuh foto-foto terus gitu. Tapi ketika di Mesir anak-anak ngerasa punya saya tuh secara utuh gitu. Karena kan nggak ada yang kenal juga. Kamu mungkin pindah juga kerjaan di Mesir atau gimana? Iya, karena kita punya beberapa bisnis. Jadi suami itu memang pulang pergi. Kayak sekarang, kemarin suami udah di Mesir, terus sekarang kita gantian. Karena saya punya kerjaan di Indonesia, saya balik dulu ke sini, suami masih di Mesir. Jadi kita memang banyak banget bolak-balik dalam sebulan tuh bolak-baliknya lumayan lah gitu. Cuma tadi Mama bilang kan anak-anak mau menetap di Mesir. Betul. Kalau Sulaiman sendiri bagaimana? Untuk Sulaiman akan punya 2 sekolah memang. Karena Sulaiman harus rutin pulang ke Indonesia. Paling nggak setiap 6 bulan sekali dia harus pulang ke Indonesia karena ada pengobatan yang harus dia lakukan di Indonesia. Jadi Sulaiman kayak sekarang dia akan 1 bulan di Indonesia, tapi Ramadan semuanya kita semua akan ada di Mesir. Lebaran kita akan di Mesir seperti itu. Pengobatan tersebut ada targetnya nggak sih sampai usia berapa atau bagaimana? Pengobatan sampai sejauh ini 6 bulan sekali harus ada di Indonesia. Jadi setiap 6 bulan sekali harus ada treatment yang Sulaiman lakukan di Indonesia. Makanya maksimal setiap 6 bulan Sulaiman harus pulang. Sudah, kasihan waktu.